Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan perempuan yang haid. Pembahasan yang pertama, berapakah awal umur perempuan yang apabila keluar darah di kemaluannya maka dihukumkan darah itu sebagai darah haid. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, cetakan daripada I'anatul Talibin, halaman 72, wa aqallu sinnihi tis'u sinina kama qamariyatan ay istiqmaluha. Na'am in ra'adhu qabla tamamiha biduni 16 yauman fahuwa haid. Paling kurang umur perempuan yang keluar darah yang darahnya itu dihukumkan sebagai darah haid ialah umur 9 tahun hitungan tahun Hijriyah. Jika dia melihat darah keluar pada kemaluannya sedangkan umurnya masih kurang dari 9 tahun, akan tetapi kurangnya itu tidak sampai 16 hari, maka darah itu pun dihukumkan sebagai darah haid. Masalah yang kedua, apabila seorang perempuan sudah yakin selesai haidnya, maka bagaimanakah hukumnya? Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 72, bahwasanya apabila seseorang perempuan telah yakin selesai haidnya, maka kewajiban yang diluaskan baginya untuk melakukan mandi haid sampai waktu yang cukup untuk mandi dan sholat. Artinya apabila seorang perempuan dia yakin telah selesai daripada haidnya sedangkan waktunya masih luas, waktunya masih lapang. Contoh, kalaunya siang, waktu dia selesai haid jam 2 siang, atau dia selesai haid jam 4 sore, atau dia selesai haid jam 9 malam, maka kewajiban baginya akan kewajiban yang diluaskan, dia melakukan mandi haidnya sampai kepada batasan waktu yang cukup untuk mandi dan sholat. Artinya dia boleh melambatkan sampai kepada waktu yang cukup untuk melakukan mandi dan sholat. Ketika seorang perempuan dia telah selesai haidnya pada jam 1 siang, maka dia melakukan mandi haidnya jam 3 siang, setelah itu dia sholat, itu seorang perempuan yang selesai haidnya pada jam 9 malam, lalu dia melakukan mandi haidnya jam 4 pagi atau jam 4 lewat 15 menit atau lewat 20 menit, yang waktu itu cukup untuk melakukan mandi haid dan sholat isya, maka hukumnya boleh dia melambatkan sampai kepada batasan waktu itu.
apabila dia melambatkan mandi haidnya itu sampai kepada keluar waktu salat yang dia selesai haid itu, maka hukumnya haram. Keharamannya ialah melambat-lambatkan atau mengeluarkan salat dari waktunya. Permasalahan yang ketiga, apabila seorang perempuan selesai haidnya di waktu asar atau selesai haidnya di waktu Isya, maka bagaimanakah hukumnya? Disebutkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 196 dan halaman 197. Al-hukmu idza zala al-mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihrami fa aktsaru lahzatan fa aktsaru wajib qada'u tilkas shalah. Sebuah hukum apabila hilang penegah daripada salat dan sungguh tersisa daripada waktunya, daripada keluar waktunya itu sekadar takbiratul ihram atau lebihnya salah zuh sebentar, atau lebihnya itu melebihi daripada sebentar. Sekadar takbiratul ihram atau lebihnya itu melebihi daripada kadar takbiratul ihram. Wajib qada util qasalah, maka wajib hukumnya mengqada sembahyang itu. Wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha walaha suratani, dan wajib mengqada salat sebelumnya apabila adalah salat itu tadi dihimpunkan sertanya, dan baginya ini ada dua rupa. Rupa yang pertama, ayyazilal mani'u waqta salatil asri fayajibu alaihi adahuha wa qada'u zumri, bahwa hilang penegah salatnya itu tadi pada waktu salat asar, maka wajib atasnya menaikkan salat asar dan mengqada salat zuhur. Rupa yang kedua, ayyazulal mani'u waqta salatil isya'i fayajibu alaihi adauha wa qada'ul maghrib, bahwa hilang penegah salat itu tadi di waktu salat isya, maka wajib atasnya menaikkan salat isya dan mengqada salat maghrib. Gambarannya begini, umpama seseorang perempuan yang sedang datang bulan atau sedang haid, kemudian hilanglah haidnya itu, selesailah haidnya itu di waktu asar, di waktu asar. Di waktu asar, yang mana waktunya itu bisyarti baqa, dengan syarat kekal selamat daripada penegah-penegah sekadar dua fardu dan bersuci. Seorang perempuan, apabila seorang perempuan selesai haidnya ketika waktu sholat itu masih tersisa qadar takbiratul ihram dan lebih sekadar satu lahzah, lebih sebentar, apalagi melebihi daripada satu lahzah, melebihi daripada sebentar.
temani 1 menit, 2 menit atau 3 menit lebih, maka wajib bagi perempuan ini mengqada salat yang dia selesai haid itu tadi. Wajib dia mengqada salat yang dia selesai haid itu. Apabila dia selesai haid di waktu zuhur, sedangkan waktu zuhur itu hampir habis, cuma tersisa melebihi daripada qadar takbiratul ihram, maka wajib baginya mengqada salat zuhur itu. Atau seorang perempuan selesai haid di waktu asar, yang waktu asar itu hanya mencukupi qadar sedikit melebihi daripada takbiratul ihram, maka wajib bagi perempuan itu mengqada sholat asar itu tadi. Jadi dia mandi haid, setelah mandi haid dia berwudu, kemudian dia mengqada sholat fardu asar itu. Adapun berikutnya, apabila seorang perempuan selesai haid di waktu asar, sedangkan waktunya masih cukup untuk bersuci, untuk mandi haid, dan cukup untuk melakukan 2 salat fardu, yaitu salat zuhur dan salat asar, maka wajib bagi si perempuan ini mengerjakan salat asar dan mengqada salat zuhurnya. Salat zuhur sebelum selesai. Atau seorang perempuan dia selesai haidnya ketika di waktu Isya, yang waktunya itu masih cukup untuk melaksanakan mandi haid dan mengerjakan 2 salat fardu, salat maghrib dan salat Isya, maka si perempuan ini berkewajiban mengerjakan salat Isya dan mengqada salat maghrib yang sebelumnya. Alasan kenapa dia wajib mengqada salat zuhur sebelum asar dan mengqada salat maghrib sebelum isya, alasannya karena salat zuhur dengan salat asar itu dihitungkan atau dihubungkan atau dikatakan satu waktu. Salat maghrib dan salat isya itu dikatakan satu waktu. Buktinya ketika seseorang waktu dalam keadaan musafir, maka diperbolehkan baginya untuk menghimpun 2 sholat ini dalam satu waktu. Mungkin ini dalam yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Salah dan khilaf mohon maafkan dan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.